Terkadang kehidupan berjalan dengan tidak seperti yang kita inginkan. Alih-alih keberhasilan, namun kegagalan yang menghampiri diri kita. Alih-alih cinta, namun penolakan yang kita terima. Atau mungkin alih-alih kesuksesan yang kita capai, namun keterpurukan sepertinya senantiasa menemani hari-hari kita. Di masa-masa seperti ini, tentu saja kita membutuhkan penyemangat yang bisa membuat kita tetap bangkit dan kokoh berdiri. Namun bagaimana ketika pada saat situasi seperti ini tidak ada satupun orang yang mengerti kebutuhan kita? Tidak satupun kita temukan mereka yang peduli untuk kita. Nah, para sahabat Kamu Beda, untuk berjaga-jaga jika kita mengalami situasi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, maka pada konten kali ini mari kita bahas yang namanya self love atau cinta diri. Self love atau cinta diri bisa didefinisikan dengan sebuah perjalanan pulang ke dalam diri kita untuk memberikan pelukan lembut kepada jiwa kita yang mungkin terluka dan selama ini terlupakan oleh kita. Perjalanan pulang ke dalam diri kita ini akan sangat menarik, karena tentu saja dalam perjalanan ini kita berusaha untuk mengenal apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Layaknya seorang sahabat baik buat diri kita, yaitu sahabat yang memahami ketidaksempurnaan sahabatnya, sehingga hiburan, motivasi, ajakan yang kita berikan kepada diri kita bisa sangat mempengaruhi keadaan hati kita. Adapun manfaat dari penerapan cinta diri di sini adalah kita bisa selalu mendapatkan motivasi dari diri kita ketika kita kelelahan, atau penghiburan dari diri kita ketika kita terjatuh dan sebagainya. Sehingga hal ini akan membuat kita menjadi lebih independen secara emosional. Kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam diri kita, alih-alih menunggu orang lain yang harus mendorong kita dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena kebangkitan kita dari keterpurukan dan kegagalan yang kita alami adalah mutlak sebagai tanggung jawab kita. Self-love akan membuat kita bisa lebih menghargai diri kita dan menerima diri kita sendiri. Sehingga dengan hal ini kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kita bisa merasa nyaman dengan diri sendiri dan bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan secara tidak langsung, tentu saja ini akan mempengaruhi kesehatan mental kita semakin baik. Tidak hanya itu saja, ini bisa membuat kita terhindar dari stres dan juga pada akhirnya secara tidak langsung hal ini akan membawa dampak hubungan sosial yang baik pada kita. Dan untuk beberapa orang, mungkin aktivitas ini akan membawa mereka pada peningkatan kreativitas. Namun, meskipun banyak manfaat yang kita dapatkan dengan menerapkan cinta diri ini, tetapi tidak semuanya dengan mudah dapat menerapkannya. Oleh karena itu, untuk beberapa kejadian mungkin harus berkonsultasi kepada ahlinya. Berikut adalah penghalang yang bisa jadi akan mengganggu, yaitu yang pertama, perasaan tidak cukup baik yang sangat besar dalam memandang diri. Biasanya ini berupa penghukuman kepada diri sendiri, bisa disebabkan oleh penyesalan dan rasa bersalah atas kesalahan yang pernah terjadi, atau bisa kita sebut saja dengan menyalahkan diri sendiri. Lalu yang kedua, tentang trauma masa lalu yang meninggalkan bekas yang mendalam pada batin, sehingga menimbulkan rasa takut dan kecemasan dalam menghadapi perasaan yang kita rasa. Yang ketiga, terpengaruh dari validasi yang diterima dari luar, misalnya masih memikirkan bagaimana pendapat orang lain terhadap diri kita, dan masih banyak penghalang-penghalang lainnya. Lalu bagaimana caranya mengatasi penghalang-penghalang tersebut agar kita bisa melakukan self-love pada diri kita? Ini bukanlah langkah yang instan. Mungkin kita bisa melatih dengan penerimaan terhadap diri kita. Kita harus menyadari bahwa diri kita tidaklah sempurna, memiliki kekurangan dan kelebihan. Afirmasi positif mungkin bisa membantu kita, seperti misalnya mengatakan kepada diri kita saat mengalami kegagalan dengan kata berikut,
tidak apa-apa, kita sudah mencoba. Ke depan kita akan lebih baik lagi. Lalu berikutnya yaitu jangan membandingkan dengan orang lain, karena kita harus menyadari bahwa kita memiliki perjalanan kita sendiri dan tentu saja pencapaian yang berbeda dengan orang lain. Untuk mengatasi trauma masa lalu, mungkin kita membutuhkan seorang ahli untuk membantu, atau kita bisa mencoba mencari informasi tentang praktik pelepasan energi negatif atau penyembuhan luka batin. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengolah inner child kita. Dan pada akhirnya, self-love yang kita lakukan adalah sebagai fondasi kita untuk tumbuh dan berkembang menuju versi terbaik dari diri kita. Mengembangkan bakat yang kita miliki dengan pesat, sehingga tidak hanya percaya diri saja, namun kemampuan tumbuh dan berkembang yang kita miliki akan semakin menguatkan potensi-potensi kita dengan berbagai pengetahuan baru yang mendukung. Tidak hanya itu, kekurangan-kekurangan kita pun akan semakin kita perbaiki karena keberanian kita melihat dan mengakui sisi-sisi dari kita yang perlu kita perbaiki. Bahkan, jika perlu, kita akan bisa membongkar kebiasaan lama yang tidak mendukung lagi. Nah, apakah sahabat kamu beda tertarik untuk mempraktekkan self-love ini? Jangan ragu untuk mempelajari lebih dalam tentang self-love ini. Banyak kok para ahli yang sudah memposting tentang praktek self-love yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Buat sahabat kamu beda semuanya, selamat belajar. Ke depan, kita akan bersama-sama menjadi versi terbaik dari diri kita. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa katakan pada diri kalian sendiri bahwa aku layak bahagia. Karena aku adalah pribadi yang mau tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik setiap harinya. Dan buat sahabat yang belum subscribe channel Sahabat Kamu Beda ini, saya akan sangat berterima kasih atas subscribe, like, dan komen yang diberikan. Karena ini akan mendorong saya untuk lebih semangat lagi dalam menghasilkan konten-konten baru yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.